3 menit lagi, pria ini akan masuk daftar hitam bandara seumur hidup. Dan alasannya hanya satu, dia tidak mengenali bahwa tunawisma berpenampilan lusuh di depannya adalah pemilik sebenarnya dari maskapai yang mempekerjakannya, Jones Airlines. Waktu bergulir ke sehari sebelumnya, pria itu bernama Simon, miliarder dan CEO Jones Group. Ia baru saja menyelesaikan misi penyamaran selama 6 bulan sebagai tunawisma untuk mengumpulkan bukti kejahatan pamannya dan berhasil menjebloskannya ke penjara. Kini, ia bersiap kembali ke kerajaannya. Namun sebelum itu, ada satu hal yang harus ia lakukan, mengakui kebenaran pada seorang gadis. Gadis itu bernama Victoria. Selama 6 bulan Simon hidup di jalanan, dia satu-satunya yang mau menolongnya. Setiap hari, dia datang membawa 1 burger keju. Simon berniat mengatakan jati dirinya dan membalas kebaikannya. Namun sebuah telepon memotong niat itu dari ibu Victoria. Neneknya sedang kritis, dan satu-satunya keinginannya adalah melihat Victoria memakai gaun pengantin sebelum Natal untuk menenangkan keluarga. Victoria berbohong bahwa ia sudah bertunangan dengan pacarnya, Carl. Mendengar itu, Simon terdiam. Ia memilih tetap menyembunyikan identitasnya, tidak tahu bahwa kebohongan kecil itu akan mengubah nasib mereka berdua. Tak lama kemudian, Victoria harus menanggung akibat dari kebohongannya. Di restoran cepat saji tempat ia bekerja, ia memergoki Carl tunangan yang disebutnya dalam kebohongan itu sedang berciuman dengan sepupunya sendiri. Carl tanpa ampun memutuskan hubungan mereka. Ia mengajak Victoria sebagai pelayan miskin yang hanya memakai sepatu butut, tidak pantas dengan dirinya yang baru dipromosikan menjadi manajer di Jones Group. Sepupunya ikut menghina, membuat Victoria jatuh terduduk. Saat itu, Simon datang dan berdiri di depan Victoria. Namun pakaian kumuhnya justru membuat Charles semakin merendahkannya sebagai gelandangan kotor. Victoria hancur buka karena kehilangan Charles, melainkan karena ia harus memberitahu keluarganya bahwa pernikahan palsu itu tidak mungkin terjadi. Lebih menyakitkan lagi, ibunya sudah menghabiskan semua tabungan untuk mempersiapkan pesta itu. Melihat keputusasaan itu, Simon mengambil keputusan besar. Ia menawarkan diri menjadi pengantin pria sementara, hanya untuk memenuhi harapan terakhir sang nenek. Di kantor catatan sipil, petugas melihat identitas Simon dan langsung tertegun. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, Bos. Bos, kau sudah kerja dalam penyamaran jadi tunawisma selama 6 bulan untuk menyelidiki kejahatan pamanmu. Sekarang pamanmu sudah dipenjara. Sudah waktunya kau kembali ke grup Jones. Makasih, Lois. Ada satu hal lagi yang harus aku urus. Cepat, dia datang. Halo Simon, aku belikan burger keju kesukaanmu. Terima kasih banyak, Victoria. Sejujurnya, hanya kau yang baik kepadaku selama aku di sini. Kau bawa makanan dan juga berbekalan. Aku sangat menghargai itu. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Maaf, aku mau terima telepon. Tunggu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Victoria, kata dokter nenek mungkin nggak bisa lewati Natal. Keinginan terbesarnya untuk lihat kau pakai baju pengantin. Apa aman untuk kasih tahu kalau kita akan langsungkan pernikahan di Natal ini? Ya, jangan cemas. Carl sudah lamar aku, dan kami akan dapat akta nikahnya besok. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Oh, dia mau menikah. Itu luar biasa. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahannya saat Natal? Kalau begitu sudah beres, aku akan mulai umumkan kepada kerabat. Aku akan bicara padamu nanti. Oke, aku sayang Ibu. Maaf ya, kau bilang apa?
lupakan saja. Tapi aku dengar kau mau menikah. Kalau gitu selamat ya. Terima kasih, Simon. Tapi sekarang jam makan siang di tempat burger, aku harus kembali. Kita bicara lagi nanti ya. Terima kasih lagi. Selamat liburan. Berikutnya. Oke, perlu aku ambilkan bumbu atau apapun, tomat atau apapun dengan... Carl? Astaga, Victoria. Aku kira kau libur hari ini. Hai sepupu, lama gak ketemu. Kau selingkuhi aku dengan sepupuku. Dengar. Nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kau sudah tahu kan? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak. Apa? Enggak, kita udah tunangan. Kita akan ambil akte nikah besok. Apa kau lupa cincin ini? Cincin murah nggak berguna ini saja bisa buat kau setia? Kau lebih bodoh dari yang aku pikir. Berhenti menempel ke aku. Biarkan aku pergi. Kita berakhir. Enggak, Carl. Kita udah bersama selama 3 tahun. Kenapa kau begini ke aku? Apa salahku? Kau nggak tahu? Kau nggak cukup baik untukku lagi, Victoria. 3 tahun di Jakarta dan kau masih jadi pelayan? Kau selalu pakai baju tua dengan sepatu bot koboi tua itu? Kau itu bukan di daerah Telaksa lagi. Benar sekali. Sekarang Carl itu manajer cabang dari grup Jones di Nusantara. Bagaimanapun juga dia itu VIP. Hanya orang sepertiku yang pantas dengan Carl. Dan untukmu sepupuku, kau menyedihkan sekali. Kenapa kau nggak kembali ke Telaksa tempat asalmu? Mengembala ternak? Kau bajingan! Oh Carl, apa kau lihat yang dilakukan? Balas dia! Jalan gila! Jangan pernah kau sentuh dia. Oh, jangan pernah sentuh aku lagi dengan penyakitmu, dasar gelandangan kotor. Apa yang dilakukan gelandangan di sini? Menjijikkan. Oh, apa kalian ini ditakdirkan bersama? Ayo sayang, jangan habiskan waktu kita dengan para rendahan ini. Kita bisa terkena sesuatu. Kau baik-baik saja. Jangan kau tangisi orang bodoh itu. Dia gak pantas untuk itu. Kau benar, dia nggak pantas. Tapi ibu dan nenekku sudah rencanakan pernikahan kami dan habiskan seluruh tabungan mereka untuk itu. Aku nggak bisa balik dan bilang ke mereka ini berakhir. Aku nggak bisa buat itu. Apa yang harus kulakukan? Aku rasa kau harus menikahiku. Apa? Hanya sebentar. Dengan begitu nenekmu bisa lihat kau jalan di altar. Kau mau lakukan itu untukku? Aku akan lakukan apapun untukmu, Victoria. Jadi kita hanya perlu buat dokumen resmi karena ibuku mau bingkai akta nikahnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa batalkan itu setelah pernikahan. Dan kau bisa kembali ke hidupmu. Apapun yang kau perlukan, Victoria. Terima kasih sudah lakukan ini untukku, Simon. Kau teman yang baik. Jadi, Bu Victoria Baron, apa kau yakin mau menikahi pria ini? Apa kau dipaksa? Aku nggak dipaksa kok. Aku bersedia menikah sama Simon Jones. Oke. Kalau begitu, aku nggak punya pertanyaan lagi. Tunggu. Simon Jones.
Simon Jones? Orang yang mati di kecelakaan pesawat 6 bulan lalu? CEO dari grup Jones? Gak mungkin gelandangan ini pria terkaya di negara. Terima kasih. Jadi, kita sudah resmi menikah. Victoria, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang. Aku bukan... Kau nggak harus jelaskan, Simon. Serius, aku nggak keberatan kalau kau nggak beruntung. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah kebaikan dan kejujuran. Aku nggak bisa terima kebohongan apapun sekarang. Ayo pulang. Kau sepertinya butuh mandi air panas. Victoria mengalami masa-masa sulit. Aku butuh tunggu waktu yang tepat untuk ungkapkan kalau aku sebenarnya miliarder. Siap? Jadi sekarang aku sudah menikah, rasanya semua ini gak nyata. Semoga keputusanku ini benar. Victoria, kau punya sabun mandi? Ah iya, aku baru beli, nanti ku bawakan. Simon, aku masuk ya. Aku nggak lihat apa-apa, maaf. Kau tahu secara teknis aku suamimu. Aku gak keberatan kalau kau lihat aku telanjang. Es tehku mencair. Kenapa jantungku berdegup kencang? Oke, tenang saja. Victoria, bukan berarti kau belum pernah lihat pria telanjang. Ya, sebenarnya enggak. Aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ibu, halo. Halo, Nak. Aku kasih tahu semua orang yang aku kenal dan sekarang semua orang di kota tahu tentang tunanganmu. Nenek sangat senang dengan itu. Omong-omong, kapan penerbanganmu? Oh, wow. Astaga. Victoria, kau masih dengar aku? Astaga, dia seksi sekali. Ini benar pria tunawisma yang aku pungut di jalan. Apa itu menantuku? Biar aku bicara dengan dia. Victoria, bisa dengar aku? Iya, halo ibu. Nanti kita bicaranya di telak saya, oke? Sampai jumpa. Apa itu ibumu? Astaga, aku buat kesan pertama yang begitu buruk. Aku gak punya baju bersih atau apapun, jadi... Oh, biar aku carikan sesuatu. Ini. Maaf ya. Aku rasa merah muda warna yang cocok untukku ya. Aku tahu, aku buang semua baju Carl waktu dia pindah. Aku nggak punya baju pria untuk dikenakan. Enggak apa-apa sejujurnya. Aku gak keberatan kok pakai ini. Buat aku rasanya lebih dekat denganmu. Ya, kau harus tidur di sini malam ini. Gak masalah. Hampir lupa. Aku selamatkan cincinmu. Apa kau lupa cincin ini? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak, terima kasih. Membuat aku memikirkannya terus. Dia habiskan setiap kesempatannya untuk ambil penghasilanku, lalu membuangku saat dia akhirnya dapat promosi yang dia mau. Kalau bukan karenanya, aku sudah punya uang untuk bantu ibuku bayar pernikahan. Buruk sekali. Putri macam apa yang membuat ibunya harus membayar biaya pernikahan anaknya? Victoria, aku bisa... Enggak, maaf. Aku enggak bermaksud membebanimu.
Sudahlah, jangan bicarakan yang sedih-sedih ya. Oke? Kau harus istirahat. Malam. Selamat malam. Ukuran 7. Bos, Lois? Ya, aku perlu kau ke Telaksa dan mulai siapkan pernikahanku. apa? Kapan kau menikah? Oh, dan pastikan kau bawa cincin berlian ya. Ukuran 7. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat datang di penerbangan Jones. Halo, kami mau registrasi. Pergi ke Telaksa ya? Pak, letakkan tasmu di timbangan. Kami terbang di kelas utama. Kau harusnya registrasi kami dulu. Kami duluan di sini. Bukankah ini Victoria? Bukannya sudah kucampakkan? Biar kutebak. Kau mau pulang habiskan Natalmu sendiri ya? Dia nggak sendirian. Dia udah menikah sekarang. Dan aku suaminya. Halo, tampan. Dari mana kau dapat si tampan ini? Hey bro, kau tahu dia mantanku kan? Masih suka pungut sampah orang lain? Sebaiknya kau minta maaf ke dia sekarang. Atau kau akan menyesal. Enggak. Apa yang akan kau buat dengan itu? Hei! 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 Hei, Bu! Apa kau buta? Aku diserang! Panggil satpam! Dia serang aku! Usir dia dari bandara dan larang dia pakai penerbangan John selamanya. Aku pelanggan VIP, lakukan seperti yang aku bilang. Pak, kau sudah mengganggu operasi bandara dan kami minta kau untuk segera pergi. Pak John, Pak, kau sudah ganggu operasi bandara dan sekali lagi kami minta kau untuk pergi. Apa?